Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompak 2 akan menganalisis sebuah jurnal yang berjudul Do Education and Religiosity Affect Retribution Preference dalam bahasa Indonesia, yakni apakah pendidikan dan religiusitas mempengaruhi preferensi retribusi. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah Jani Semara dengan NIM 23010500209. Perkenalkan, nama saya Triyu Deningsi dengan NIM 2301 050224. Perkenalkan, nama saya Virgina Margareta dengan NIM 23010502334. Saya Mezat Ahmad Fadilah, NIM 23010500247. Perkenalkan, saya Zikrina Nur Fadilah dengan NIM 23010500227. Saya Wanita Veronica Syah dengan NIM 23010502443. Perkenalkan, nama saya Billy Tirta Mahendra dengan NIM 23010500236. Perkenalkan, saya Arsfanila Alfianida dengan NIM 23010500219. Nama jurnal yang kami analisis yaitu Jurnal Ilmiah Pendidikan dengan volume atau tahun ke-42 dan nomor terbitan ketiga. Alamat websitenya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, judul jurnal yang kami analisis yaitu What is the effect of learning models and interest on study result? Yang dalam bahasa Indonesianya adalah apakah pendidikan dan religiusitas itu mempengaruhi preferensi redistribusi? Lalu untuk penulis jurnalnya yaitu Suratno, Muazza, Rahmat Murbayono dan juga Devi Guspita dengan afiliasi yaitu Universitas Jambi Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang artikel ilmiah tersebut. Preferensi redistribusi adalah kecenderungan atau prioritas individu dalam menghadapi masalah redistribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pendidikan dan religiusitas terhadap preferensi redistribusi. Sampel penelitian terdiri dari 66.468 responden. Yang kedua yaitu tujuan penelitian pada artikel ilmiah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pendidikan dan religiusitas terhadap preferensi redistribusi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk menyetujui ketimpangan pendapatan. Lalu yang ketiga yaitu kata kunci pada artikel ilmiah tersebut. Yang pertama, preferensi redistribusi, yang kedua pendidikan, yang ketiga religiusitas, dan yang keempat kesetaraan. Redistribusi adalah perubahan kepemilikan individu, agen kolektif atau kelompok tertentu, dan penyesuaian kepemilikan kelompok. Pemerintah Eropa telah melakukan redistribusi melalui pengalihan beban pajak, pemberian subsidi, dan kebijakan lainnya. Preferensi redistribusi dipengaruhi oleh faktor seperti keyakinan tentang keadilan distributif, kepentingan pribadi, tingkat kesenjangan, dan pengalaman redistribusi dalam perekonomian. Di Indonesia terdapat kesenjangan pendapatan yang signifikan antara kelompok teratas dan terbawah. Preferensi redistribusi juga dipengaruhi oleh pendidikan dan faktor religiusitas. Penelitian ini menggunakan data dari berbagai survei sosial untuk menguji hubungan antara pendidikan, religiusitas, dan preferensi redistribusi. Artikel ini menggunakan metode statistik yang tepat untuk menguji hubungan antara preferensi redistribusi pendapatan dan berbagai faktor demografi, pendidikan, dan agama. Analisis deskriptif memberikan gambaran umum tentang data, sedangkan analisis inferensial memberikan bukti statistik tentang hubungan antar variabel. Artikel tersebut menunjukkan bahwa preferensi redistribusi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti status sosial, ekonomi, identifikasi nasional, keyakinan pribadi, dan karakteristik demografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang menganggur atau memiliki pendapatan rendah cenderung mendukung kesetaraan pendapatan atau redistribusi yang lebih besar. Sementara wira swasta atau individu dengan pendapatan tinggi lebih memilih kesenjangan yang besar. Kutipan dari artikel tersebut menegaskan temuan tersebut seperti
Hasil penelitian Murty dan Tiongson tahun 2009 menunjukkan bahwa para penganggur lebih cenderung memilih kesetaraan yang lebih besar atau redistribusi yang lebih besar, dan perempuan, pemuda, dan warga Amerika keturunan Afrika memiliki preferensi yang lebih kuat terhadap redistribusi. Selain itu, faktor-faktor seperti identifikasi nasional dan keyakinan terhadap keadilan juga memainkan peran penting. Misalnya, Sanyo tahun 2009 menyatakan bahwa kehadiran identifikasi nasional cenderung mengurangi dukungan terhadap redistribusi dan individu yang percaya bahwa orang-orang mencoba mengambil keuntungan dari mereka, bukannya bersikap adil, mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan redistribusi. Secara keseluruhan, artikel tersebut menunjukkan bahwa preferensi redistribusi kompleks dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor individual, demografis, dan budaya. Kesimpulan pada jurnal ini telah sesuai dengan keseluruhan isi pembahasan serta dapat memberikan intisari yang ringkas dan jelas kepada pembaca. Dalam jurnal yang berjudul "Apakah Pendidikan dan Religiositas Mempengaruhi Preferensi Retribusi?", menarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan mempengaruhi pola pikir atau preferensi retribusi. Karena preferensi retribusi berfokus pada kesenjangan pendidikan, individu tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang setara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan religiositas terhadap preferensi retribusi. Pengaruhnya, lulusan SD dan SMP berpendapat bahwa pendapatan tidak merata dan mereka cenderung menyepakati pemerataan pendapat. Dalam artikel "Apakah Pendidikan dan Religiositas Mempengaruhi Preferensi Redistribusi?", penelitian Universitas Gadjah Mada ini memberikan dukungan melalui Program Rekognisi Tugas Akhir atau RTA pada tahun 2021 dengan nomor tugas 3143 UN1 P3 DIT LIT PT 2021. Selain itu, penelitian ini juga mendapatkan izin dari World Value Survey Association atau WVSA untuk menggunakan database WVS WARE7. Daftar buku yang digunakan cukup banyak dan sesuai dengan apa yang dibahas dalam jurnal ini. Penulis mampu memanfaatkan buku-buku itu untuk menguatkan hasil tulisannya. Untuk tata cara penulisan daftar pustaka sudah benar sesuai dengan penulisan jurnal. Berikut adalah 2 contoh penulisan daftar pustaka dari artikel tersebut. Contoh yang pertama adalah penulisan daftar pustaka dengan 3 kata nama penulis, yaitu Master AH dan Richard SF sebagai nama penulis, tahun 1983, judul yaitu Pengujian Teori Rasional tentang Besar Kecilnya Pemerintahan, dan nama jurnal yaitu Pilihan Publik, volume 41 nomor 3 halaman 403-418. Untuk contoh yang kedua adalah penulisan daftar pustaka dengan 4 kata nama penulis, yaitu Robert KWS sebagai nama penulis, tahun 1977, Pemungutan Suara Mengenal Jadwal Pajak Penghasilan sebagai judul jurnal, Jurnal Ekonomi Publik sebagai nama jurnal, volume 8 nomor 3 halaman 329-340. Sekian analisis jurnal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.